Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, saya ingin bercerita terkait dengan bagaimana membangun kolam koi di teras yang dulunya teras ini sangat berantakan sekali. Rekan-rekan sekalian, koi atau kolam koi sudah menjadi hobi saya ya dari awal saya punya rumah. Itu di belakang rumah sudah saya bangun satu kolam koi. Namun karena kepentingan yang lain, kolam koi di belakang rumah itu terpaksa saya tutup karena harus dipakai tempatnya untuk dapur ya. Untuk dapur, istri saya minta satu lagi ada dapur khusus jika tamu-tamu banyak di rumah. Jadi tidak mengotori dapur yang di dalam rumah. Oleh karena itu, inisiatif saya, karena memang sebelumnya teras rumah itu belum siap, jadi saya berpikir bagaimana kemudian di teras rumah harus ada kolam koi. Ya, namanya juga hobi koi, kita ingin ada kolam di teras ya. Rekan-rekan sekalian, memang kalau kita sudah mencintai koi, ini ada sebuah ketertarikan tersendiri bagi kita, kesenangan pribadi, sehingga waktu-waktu luang kita habiskan bersama dengan ikan koi. Membangun kolam di depan rumah, saya punya konsep, memang rencananya di awal saya ingin kolam itu ke bawah. Namun karena anak-anak masih sangat kecil, saya takut kalau saya korek ke bawah, ini anak-anak takut pada nyemplung ke kolam koi. Jadi saya ubah konsepnya jadi kolam koi di atas ya. Kemudian kita kasih kaca. Jadi seperti kolam koi pakai kaca seperti akuarium jadinya. Awalnya saya belajar untuk membuat kolam koi itu saya lihat di YouTube, internet. Saya belajar bagaimana membuat sebuah kolam, membuat sebuah filter kolam. Jadi memang kita belajar otodidak. Dan proses pengerjaannya itu 100% memang, baik kolam yang di belakang rumah dulu sama dengan kolam yang di depan rumah ini di teras, itu juga 100% saya mengerjakan. Untuk bahan, filter dan sebagainya saya cari di marketplace, banyak sekali dijual, kita pesan dan kemudian kita bisa menggunakannya. Karena memang di daerah saya belum ada ya, saya lihat yang kawan-kawan yang hobi dengan kolam koi dengan sistem filtrasi ya. Kawan-kawan sekalian, memang sulit ya membuat ternyata membuat sebuah kolam karena banyak faktor yang kemudian harus kita perhatikan, terutama faktor estetikanya. Yang kedua, faktor bagaimana kemudian kolam koi itu bisa tumbuh, kualitas air. Jadi sebenarnya yang kita jaga ini bukan ikannya, tapi kualitas air. Bagaimana kemudian air ini terus baik ya untuk hidupnya kolam koi. Pengalaman saya semenjak kemudian ikan-ikan ini di belakang itu saya pindahkan ke depan, ternyata kolam depan ini kan semi outdoor ya. Dibilang outdoor juga tidak outdoor karena di atas kolam itu sudah ada kanopi. Tapi dibilang juga indoor tidak sepenuhnya, karena cahaya matahari secara langsung kalau sore hari juga bisa masuk ke kolam. Untuk urusan kaca, saya sempat salah perhitungan.
karena kaca yang saya gunakan itu hanya 8 mili. Sementara di awal memang saya berencana minimal 10 mili, tapi kaca yang 10 mili di sini sangat susah ya dicari, kemudian harus dipesan dulu. Nah, saya pun karena kemarin buru-buru, jadi kita pakai yang ada dulu. Setelah kemudian kolam kita running, sebenarnya tidak ada masalah. Ikan kita masukkan, tidak ada masalah. Tapi kemudian setelah 4 bulan, ternyata ikan memang sudah besar-besar. Kemudian ada juga saya tambah ikan kemarin itu, sehingga kacanya jadi retak. Saya juga was-was pada saat itu. Udah kepikiran, aduh bongkar lagi nih. Kemudian saya tenangkan diri saya, melihat retak air udah keluar, kita lem dulu pakai silikon untuk antisipasi. Pertama kita keringkan airnya. Setelah dikeringkan airnya, kita mulai berpikir ini solusinya diapain. Ternyata ketika itu juga saya berpikir untuk membuat tiang ya. Makanya kemudian kalau kawan-kawan lihat sekarang tampilan kolam koi itu ada 2 tiang di tengah, untuk sebenarnya itu untuk menyangga kaca yang kemudian sudah retak. Jadi makanya di awal sebenarnya kita tidak ingin ada tiang di tengah, karena supaya kita lebih mudah lah ya, lebih cantik lah melihat ikan koinya. Tapi ya karena memang salah perhitungan dan kemudian kacanya juga itu kacanya kita cor, jadi tidak mungkin lagi dibuka. Jadi disitulah kesalahan saya membuat, harusnya jangan dicor, kacanya jangan dicor, kita harus kasih dudukan. Kemudian kalau kawan-kawan saya lihat di YouTube, di internet itu pakai silikon dan ya ada semacam lem kaca juga yang anti bocor, sehingga kalau kacanya bermasalah kita bisa bongkar pasang lagi. Tapi karena punya saya ini sudah dicor, maka saya harus akalin bagaimana kemudian kita tidak membongkar kolam dan bisa ya minimal kalaupun tidak seperti dulu kita melihat ikan koi ya, tapi termasuk kita percantik lah bagaimana kemudian tiangnya itu harus presisi ya, kedua sisi. Rekan-rekan sekalian, mungkin itu ya pengalaman saya bagaimana membuat kolam koi sendiri. Saya tidak panggil tukang, saya sendiri tukangnya. Karena memang saya juga hobi ya dalam proses bertukangan membuat kolam, termasuk kolam yang belakang rumah kita yang buat sendiri, tidak kita panggil tukang, kita konsep sendiri ya, walaupun pada akhirnya itu dibongkar ya. Alhamdulillah yang kedua, kolam yang depan rumah itu tidak ada bocor, tidak ada rembesan, hanya ya retak kaca itu aja yang menjadi permasalahan. Baik rekan-rekan, mungkin itu pengalaman saya bagaimana kemudian menjadikan teras rumah sebagai jadi kolam koi ya. Dan ternyata memang memelihara ikan koi ini menjadikan kita lebih tenang. Oke, terima kasih kawan-kawan. Mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan, kita bahas kali ini untuk urusan filtrasi, chamber. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.